Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Chelsea Kids. Chelsea Kids akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam dan 1 menit dengan ketinggian jelajah beberapa kaki di atas permukaan air laut. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan Chelsea Kids ini adalah serius. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, menutup dan mengunci meja-meja kecil yang masih terbuka di hadapan Anda, mengencangkan sabuk pengaman, dan membuka penutup jendela. Atas nama Kapten Chelsea Kids dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Para penumpang yang terhormat, kami mohon perhatian Anda sejenak. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami harus menunjukkan dan memperagakan kepada Anda bagaimana cara beribadah, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini seharusnya hati Anda telah siap beribadah. Kami harus menunjukkan bagaimana cara beribadah yang baik dan serius. Apabila tekanan dari luar membuat Anda ingin bermain-main, maka tarik dengan kuat rasa hormat Anda. Pasang penutup gangguan dan beribadahlah hingga selesai. Kami mencatat kedatangan Anda jika Anda memberi komentar pada kolom komentar dan mengerjakan aktivitas. Bagi Pratama 2 dan Madia, Anda diharapkan untuk mengikuti Zoom meeting. Bagi penumpang anak-anak, dianjurkan untuk beribadah bersama orang tua. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Shalom Chelsea Kids ya. Wah, hari ini kita pakai baju apa nih, Ci? Rapi banget. Oh iya dong, kita lagi cosplay pakai baju pramugari. Gimana kalian? Wah, menurut kalian itu udah cocok belum? Udah lah ya, sedikit-sedikit. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak, terima kasih ya Tuhan, Kau telah membangunkan kami di pagi hari ini yang cerah. Kau telah mengumpulkan kami semua pada itu Chelsea Kids GSCA. Bapak, Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang memberikan sukacita bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku
nggak berasa ya udah minggu ketiga kita ngerayain. Wah, ini udah minggu ketiga di bulan Januari loh, Nah. 2021. Gimana kalian di rumah? Pasti jalan-jalan nggak sih? Ayo, siapa yang jalan-jalan pas Apa di rumah aja? Wah, pokoknya meskipun kita mau jalan-jalan ataupun masih di rumah aja, kita tetap harus memuji nama Tuhan. Ya. Dan jangan lupa harus tetap berdoa sama Tuhan, minta perlindungan sama Tuhan. Yuk kita mau nyanyi bareng-bareng, kita mau pakai gerakan ya. Pokoknya kalian mesti semangat. Semangat! Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Nah, lagu selanjutnya kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Wah, tapi sebelum kita nyanyiin itu, kayaknya kita mesti cek dulu deh, kalian beneran bersuka cita atau enggak? Nah, coba yuk kita coba sukacitanya. Ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Wah, semangat nih semuanya. Berarti hari ini kita nyanyikan lagu Oh Sukacita dengan semangat ya adik-adik. Ayo kita nyanyikan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, tua. Nah, adik, udah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan dan harus sungguh-sungguh lagi ya mendengarkannya dan kita. Yuk kita lanjutkan lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Bukan tuh pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal.
pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Kiranya pada hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau tolong buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, agar kami bisa fokus mendengarkan firman yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Semuanya jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan ya. Nah, sekarang Cici mau tanya nih, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Cici udah siap loh untuk menceritakannya ke kalian. Nah, tapi yang Cici mau dari kalian, kalian harus siapkan Alkitab. Ayo, sudah belum Alkitabnya diambil? Karena hari ini kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Oke? Cici tunggu ya. Cici tunggu, kita hitung sampai 10 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya Alkitab sudah dipegang dong. Oke, kita mulai aja ya cerita hari ini. Cerita hari ini Cici mau memperkenalkan seseorang yang bernama Saulus. Saulus. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Saulus? Cici ceritain ya. Saulus itu adalah seorang Yahudi yang lahir di Tarsus. Nah, si Saulus itu tuh nggak percaya sama Tuhan Yesus. Malah dia tuh seneng banget pas tahu Yesus mati di salib. Wah, masa dia seneng sih? Saking bencinya ya sama Tuhan ya. Terus Saulus menentang Yesus dan para pengikutnya. Pada waktu itu, para murid-murid Yesus sedang memberitakan kabar sukacita tentang Sang Juru Selamat yang bangkit dari antara orang mati. Terus respon Saulus apa? Yuk, untuk cari tahu kita buka Kisah Para Rasul. Sudah, Kisah Para Rasul yang ke-9. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke... Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Wah, itu responnya Saulus. Dia mengancam akan membunuh semua murid Yesus, semua pengikut Yesus. Nah, saking dia keselnya, saking dia nggak percaya sama Yesus, dia sampai mengejar orang-orang Kristen yang lari ke kota Damsyik. Ingat ya, nama kotanya kota Damsyik. Mereka lari ke kota Damsyik. Si Saulus karena dia punya kekuasaan, dikasih deh, yaudah sama imam yang besar. Yaudah Saulus, kamu pergi sana, kejar orang-orang Kristen itu sampai ke Damsyik. Dia sudah diberi kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen, akhirnya dikejarlah sama si Saulus sampai ke Damsyik. Tapi saat perjalanan menuju Damsyik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ada yang tahu? Yuk, kita buka Alkitab kita lagi di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Kita bacanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah kau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Begitu katanya. Terus tadi kan dia
terjatuh tuh ke tanah saking kagetnya. Terus teman-teman seperjalanannya si Saulus juga kaget loh. Kagetnya sampai dia nggak bisa berkata apa-apa. Dia sampai kenapa kaget? Karena si teman seperjalanannya Saulus itu dia mendengar suaranya tapi tidak melihat wujudnya. Makanya saking takutnya mereka sampai nggak bisa berkata apa-apa. Nah, terus pas si Saulus terjatuh karena kaget, dia hendak berdiri kan. Nah, pas dia berdiri, apa yang terjadi? Matanya buta. Coba kalian merem begini. Apa yang kalian lihat? Gak lihat apa-apa kan? Cici juga gak lihat apa-apa nih, gelap. Harusnya di sebelah sini nih ada apa minuman Cici nih, tapi Cici gak lihat apa-apa. Begitu. Itulah yang dirasakan sama Saulus. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Karena dia matanya dibutakan, akhirnya si Saulus didampingi lah saat perjalanannya menuju ke Damsyik, digandeng gitu. Karena kan gak bisa melihat. Terus Saulus buta selama 3 hari. Aduh, Cici aja merem semenit aja bingung. Kagak bisa lihat apa-apa, apalagi 3 hari. Coba kamu bayangin. Nah, terus udah selama 3 hari dia buta, 3 hari pula juga dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Waduh, gimana itu? Gak bisa makan, gak bisa minum. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia berdoa. Si Saulus akhirnya berdoa, aduh aku sudah buta, aku gak bisa makan, aku gak bisa minum. Ya udah deh, aku berdoa. Akhirnya Saulus pun berdoa. Nah, setelah itu Tuhan bertemu dengan seseorang yang bernama Ananias. Ingat ya, namanya Ananias. Nah, ketika dia bertemu dengan Ananias, dia memberikan suatu penglihatan bahwa Ananias harus pergi ke Damsyik menemui orang yang bernama Saulus. Nah, yuk kita coba baca di ayat yang ke-11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ya sekarang berdoa. Begitu katanya. Terus setelah mendengar apa yang Tuhan perintahkan, Ananias ngomong apa ke Tuhan? Kita baca ya ayat berikutnya di ayat yang ke-13 sampai ke-14. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tuh, Ananias tahu betapa jahatnya si Saulus ini karena dia sudah membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan. Nah, dia tahu tuh, kenapa Tuhan, kan dia orang jahat, kenapa kamu menyuruh aku untuk datang menemui dia, gitu kata Ananias. Terus jawab Tuhan apa? Kita baca di ayat 15 ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuh, Tuhan mau memakai Saulus untuk memberitakan Injil. Wah, hebat sekali tuh. Nah, terus setelah mendengar perkataan Tuhan, Ananias melakukan nggak apa yang diperintahkan? Apakah mungkin, kamu takut? Dia kan membunuh semua pengikut Yesus, gak mau, aku takut. Begitu nggak Ananias? Tidak, Ananias tetap melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan persis seperti perintahnya. Dia datang ke Damsyik, lalu bertemu dengan Saulus, lalu dia merentangkan tangannya dan di atas kepala Saulus. Lalu seketika itu juga, ketika tangannya ditaruh di atas kepala Saulus, matanya Saulus langsung bisa melihat lagi. Wah, matanya langsung terbuka.
aku bisa melihat, kata Saulus gitu. Setelah itu akhirnya Saulus berdiri, dia bangkit berdiri dan akhirnya dia dibaptis. Nah, setelah itu Saulus tinggal beberapa lama dengan murid-murid Yesus nih. Nah, di Damsyik itu ada perkumpulan orang Yahudi. Nah, dia memberitakan kebenaran di sana, memberitakan Injil di sana. Terus orang-orang Yahudi bingung nih. Ini kan si Saulus ini setelah mendengar pemberitaan Injil yang diberikan Saulus, orang-orang Yahudi responnya apa? Dia bingung, terheran-heran dia. Ini kan orang yang kemarin mau membunuh pengikut Yesus, kenapa dia tiba-tiba memberitakan Injil? Akhirnya setelah itu muncullah pikiran jahat orang-orang Yahudi. Mereka mau merencanakan pembunuhan Saulus. Aduh, kok jahat sekali ya, masa mau dibunuh? Terus akhirnya murid-murid Yesus diam saja apa gimana? Mereka membantu. Caranya gimana sih ngebantuin Saulus biar terlepas dari rencana pembunuhan itu? Yuk, kita baca di ayat yang ke-25. Sungguh pun kemudian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Tuh, ditolong sama murid-murid Yesus dengan cara menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Begitu. Nah, setelah selamat dari rencana pembunuhan orang Yahudi, akhirnya mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem. Nah, sesampainya di Yerusalem, si Saulus mau menjadi anggota murid Yesus, dia mau menjadi satu dengan mereka. Tapi sayangnya murid-murid Yesus masih takut sama Saulus. Aduh, gimana ya? Saulus kan dulunya orang jahat, dia suka membunuh dan menangkap orang-orang yang percaya sama Yesus. Masa dia mau ikut kita? Aduh, gimana nih? Aku takut deh, aku nggak mau terima dia deh, jangan ya, gitu. Terus sedih Pak si Saulus. Tapi satu orang murid Yesus, ada satu orang, ada yang tahu nggak namanya? Cuma dia yang percaya sama Saulus dan menerimanya. Ada yang tahu nggak namanya? Depannya B, belakangnya S. Ayo, ada yang tahu gak? Namanya Barnabas. Ingat ya, namanya Barnabas. Ada satu murid Yesus namanya Barnabas. Dia mau percaya sama Saulus dan akhirnya menerima dia sebagai rasul. Iya, dia menerima Saulus sebagai rasul. Lalu bagaimana Saulus memberitakan Injil di Yerusalem, Ci? Nah, kita buka Alkitab kita lagi di ayatnya yang ke-28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Begitu caranya Saulus memberitakan Injil di Yerusalem. Nah, Allah itu mempunyai rencana yang luar biasa untuk Saulus. Roh Kudus pun memakai Saulus untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh, tempatnya jauh banyak berarti ya, dan di tempat-tempat itulah gereja-gereja Allah akan dibangun. Begitu. Siapa yang mau dipakai oleh Allah? Siapa yang mau jadi alatnya? Aku mau loh dipakai menjadi berkat untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran akan firman Tuhan untuk orang-orang sekitar. Jadi banyak orang yang diselamatkan. Siapa yang mau? Aku mau loh. Nah, cerita Cici sampai di situ aja ya. Nah, sekarang mari kita tutup di dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hari ini. Kiranya Bapa, pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau menjadi orang yang memberitakan kabar sukacita, memberitakan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you next time guys, bye-bye. Selamat pagi para penumpang yang terhormat. Selamat datang di penerbangan Chelsea Kids KCA. Anda akan menemukan informasi mengenai keselamatan,
di kartu yang diletakkan di kantong di depan tempat duduk Anda. Kami sangat mengimbau pada para penumpang untuk membacanya sebelum pesawat berangkat. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Di kantong di depan tempat duduk. Coba aku ambil dulu ya. Wah, iya bener loh adik-adik. Ada informasi keselamatan. Coba yuk kita lihat. Tulisannya cuman Yesaya 6 ayat 8. Adik-adik tahu nggak ada apa sih di Yesaya 6 ayat 8? Yuk sama-sama kita cari tahu ada apa di Yesaya 6 ayat 8. Kita buka Alkitab kita ya. Di Yesaya 6 ayat 8 ada yang tertulis, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan putus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ayatnya bagus loh adik-adik. Yuk kita baca sekali lagi. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan putus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Adik-adik, yuk kita hafalin sama-sama. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan putus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mantap adik-adik. Jangan lupa ya dihafalin ayat emasnya untuk minggu ini. Bye-bye. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom adik-adik, yuk berkreasi. Hari ini kita akan bikin kacamata dari Saulus menjadi Paulus. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Yuk kita ikutin. Siapkan 2 lembar kertas, 1 lem, 1 gunting, 1 pensil, dan kalau butuh penghapus boleh disiapin ya. Dan juga alat mewarnai. Nah, kertas yang pertama kalian belah jadi 2 dulu, lalu dilipat jadi 2. Nah, ini Cici lipat lagi sekali lagi supaya Cici tahu tengahnya. Lalu kalian gambar seperti kayak kacamata gitu, tapi atasnya harus nempel sama yang dekat lipetan ya. Jadi ketika dibuka, yang atas masih nempel. Terus ikutin aja, mengikuti pola. Setelah selesai, kita akan menggambar kacamata yang ada di belakang. Karena kita mau gunting supaya kita bisa melihat dari kacamata yang belakang. Ingat ya, yang belakang aja yang kalian gunting. Yang depannya nggak usah digunting. Nah, setelah selesai, kalian ambil lagi kertas yang satunya, terus kalian lipat jadi 2, tapi kali ini posisinya memanjang ya. Terus kita belah jadi 4, kita lipat jadi 2. Nah, terus kita lipatnya ke tengah nih, supaya kenceng. Jadi ketika dilipat, dia lebih kenceng. Cici lipat 2 kali ke tengah. Jadi yang atas ke tengah, yang bawah ke tengah. Nah, setelah udah dilipat ke tengah, Cici lipat menjadi 1. Jadi dari 2 menjadi 1. Kecil itu Cici tempelin ke kacamatanya. Jadi kacamatanya itu di sebelah doang Cici pasangnya. Terus kalau misalnya udah selesai, kita siap untuk menggambar di depan. Kita gambar juga pola kacanya. Gambar dua-duanya. Kalau nggak rapi tinggal ulang aja. Lalu Cici tulis dari Saulus menjadi Paulus. Tapi karena bahasa Inggrisnya Saul to Paul, kalian juga boleh tulis dari Saul menjadi Paul. Nah, setelah itu kalian bisa hias nih sebelah kanannya. Cici pakai spidol untuk mataharinya, tapi kalian gak usah pakai spidol juga gak apa-apa, yang ada aja. Diwarnain kacamatanya. Cici di sini pilih warna pink yang rada keunguan.
semuanya sudah diwarnai, artinya sudah selesai. Kacamata ini bisa dibuka deh. Jadi Saul yang awalnya tidak bisa melihat, ketika dia dipanggil Tuhan Yesus untuk melayani, dia menjadi Paul. Selamat mengerjakan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada adik-adik. Hai. Adik-adik tahu nggak? Kita hari ini mau liburan sama-sama ke China loh. Wah, seru banget ya pasti. Tapi kalau mau liburan ke China harus belajar bahasa Mandarin dulu. Gimana ya? Gak apa-apa adik-adik, kita belajar bahasa Mandarin sama-sama yuk hari ini. Hari ini aku mau kasih tahu adik-adik semua cara memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin. Nah, cara memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin gimana ya? Ada yang tahu nggak? Oke, aku bakal kasih tahu. Kalau aku memperkenalkan diri di bahasa Mandarin, caranya, Hello, 大家好，我的名字是 Britannia Siskia， 你们可以叫我 Tania。 Itu artinya, halo semuanya, baik-baik aja kan? Namaku Britannia Siskia dan kalian bisa memanggil aku Tania. Nah, adik-adik bisa juga memperkenalkan diri seperti itu. Kayak adik-adik, aku juga mau ngasih tahu kalian sesuatu lagi nih. Adik-adik, mesti jawab dulu tapi pertanyaan aku ya, baru aku kasih tahu. Adik-adik tahu nggak, hari ini tema ibadah kita itu apa? Ayo, tahu nggak tema ibadah kita hari ini apa? Tema firman Tuhannya. Apa adik-adik? Kurang keras suaranya, ayo yang lebih semangat lagi. Iya, bener banget. Tema hari ini itu Allah memilih Saul. Nah, adik-adik tahu nggak? Bahasa Mandarin dari Allah memilih Saul itu Shen, Xian, Zhe, Saul Luo. Yups, itu dia bahasa Mandarin dari Allah memilih Saul. Yuk kita ulangin sama-sama. Shen, Xian, Zhe, Saul Luo. Shen artinya Tuhan, Xian, Zhe artinya memilih, Saul. Saul Luo artinya Saul. Ya adik-adik, sampai di situ dulu ya kita belajar Mandarin bersama-sama ya. See you next time. Bye-bye. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah kali ini, kita berdoa dulu ya, adik-adik. Mari semuanya kita berdoa untuk kejadian pesawat yang jatuh pada tanggal 9 Januari yang lalu. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk kejadian pesawat Sriwijaya yang jatuh pada tanggal 9 kemarin. Kiranya Tuhan memberikan keluarga mereka kekuatan. Aku juga memberikan penghiburan untuk para keluarga dari kejadian ini. Kami tahu Tuhan bahwa semua yang terjadi saat ini semua atas izin-Mu Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan dari segala mara bahaya yang ingin menimpa kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan di tahun yang baru ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami di ibadah online ini Bapa, kembalikan kami minggu depan di ibadah online ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesehatan, perlindungan, dan aktivitas kami selanjutnya Tuhan Kau berkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.